Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari tokoh seorang Lydia dari Tiatira. Kisah Lydia dapat kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-40. Bapak Ibu, diterangkan di dalam firman Tuhan bahwa Lydia adalah orang yang setia beribadah kepada Allah. Meskipun saat itu dia belum mengenal dan menerima Yesus sebagai Mesias, namun dia adalah orang yang setia beribadah kepada Allah. Di tengah hambatan kesulitan beribadah di dalam kota tempat dia tinggal bersama orang-orang seiman, di luar pintu gerbang, tepatnya di tepi sungai, mereka biasa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Dan saat mereka berkumpul, Paulus ada di tengah-tengah mereka. Paulus juga menyadari keberadaan mereka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Paulus kemudian berbicara kepada mereka. Memang tidak diterangkan apa yang Paulus bicarakan, namun kita bisa yakin bahwa yang disampaikan oleh Paulus adalah iman di dalam Yesus Kristus, bahwa Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, dan pentingnya menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Oleh pimpinan Roh Kudus, Lydia memperhatikan perkataan Paulus dengan seksama. Dan tidak hanya memperhatikan, Lydia juga menerima dengan penuh perkataan Paulus. Terbukti bahwa Lydia bersedia dibaptis. Bapak Ibu, ada yang menarik saat Lydia percaya kepada Allah. Saat Lydia menerima Yesus sebagai Mesias, dia langsung menunjukkan buah-buah imannya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu, saat Lydia menerima Yesus sebagai Mesias, dia langsung mengeluarkan buah-buah imannya. Yang pertama adalah dia mengajak seisi rumahnya untuk dibaptis. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Lydia tidak memaksa mereka secara keras untuk dibaptis. Namun mungkin kabar bahagia yang Lydia terima dari Paulus, dia begitu bersuka cita, sehingga dia juga sampaikan kepada orang-orang yang dia kasihi, orang-orang seisi rumahnya, dia kabarkan juga keselamatan mengenai Yesus Kristus. Sehingga orang-orang di rumahnya lewat perkataan Lydia dan mungkin lewat perkataan Paulus, mereka juga percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, sehingga mereka juga bersedia untuk dibaptis. Bapak Ibu, ini menarik. Saat Lydia menerima kabar bahagia itu, dia tidak mengunci untuk dirinya sendiri, tapi dia ingat orang-orang yang dia kasihi juga membutuhkan keselamatan. Karena itu, dia sampaikan pada orang-orang seisi rumahnya. Kabar bahagia itu dia bagikan kepada mereka juga. Ini tentunya menjadi kerinduan kita juga. Kita bisa sampaikan kabar bahagia yang kita terima, iman di dalam Yesus Kristus, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kemudian yang kedua, Lydia siap melayani. Dikatakan bahwa Lydia mendesak Paulus dan rekannya untuk singgah ke rumahnya. Tentu salah satu alasan Lydia mendesak mereka adalah supaya Lydia dapat melayani mereka. Ya, Lydia ingin berterima kasih dari kabar bahagia itu, dan Lydia siap melayani mereka. Di dalam ayat yang ke-40 juga dikatakan bahwa saat Paulus keluar dari penjara, dia pergi ke rumah Lydia, dan rumah Lydia adalah tempat orang-orang beriman itu berkumpul. Lydia saat menerima Tuhan Yesus, dia membuka dirinya untuk pekerjaan Allah dan untuk melayani sesama. Bapak Ibu, dari Lydia kita bisa belajar bahwa kita yang sudah percaya menerima kabar keselamatan, kita juga perlu membagikannya kepada orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga menerima kabar itu dan mereka juga diselamatkan. Selain itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita juga siap dipakai Tuhan, dan kita juga siap melayani sesama kita, sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dijelaskan bahwa Lydia adalah orang pertama yang percaya di tempat itu, dan kemudian banyak orang yang mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, sudah berapa lama kita percaya
Apakah 1 tahun, 10 atau 50 tahun. Tapi yang mau kita renungkan adalah sudah seberapa besar kita berdampak untuk orang lain, ya. Apakah kabar bahagia itu sudah kita ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain juga menerima keselamatan? Apakah kita juga sudah menjadi alat Tuhan dan kita juga sudah melayani sesama? Mari belajar dari sikap Lydia yang langsung membagikan kabar bahagia itu sehingga orang lain juga diselamatkan dan membuka diri bagi pekerjaan Tuhan dan melayani sesama. Kita juga kiranya disanggupkan boleh melayani sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kan terjadi